Film ini dibintangi oleh Anders Danielsen Lee, Golshifteh Farahani, dan Denis Lavant. Film ini ditayangkan perdana di Angers Film Festival pada 13 Januari 2018 dan secara teatrikal dirilis di Prancis pada 7 Maret 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria setelah mengikuti pesta malam yang meriah, Sam yang tertidur di sebuah kamar kosong terbangun keesokan paginya menghadapi kenyataan bahwa ia tinggal seorang diri. Dan jalanan kota Paris dipenuhi oleh zombie. Terpaku oleh rasa ketakutan, Sam harus melindungi dirinya di dalam gedung dan mencari jalan untuk kelangsungan hidupnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton film aslinya terlebih dahulu secara utuh, karena menonton film full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan seorang lelaki bernama Sam yang datang ke sebuah apartemen teman perempuannya bernama Fanny untuk mengambil rekaman dan barang-barangnya yang tertinggal di sana. Sam tidak mengetahui bahwa Fanny sedang membuat pesta di sana. Ia kemudian bertanya di mana Fanny menyimpan barang-barangnya. Setelah beberapa saat, Fanny pun memberitahukan bahwa ia menyimpan barang-barang Sam di sebuah ruangan dan memintanya mengambil barang-barang itu di sana. Sam pun menuju ke ruangan yang ditunjuk Fanny dan mulai mencari barang-barangnya. Namun tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Ia lalu mengambil sesuatu untuk memberhentikan darahnya dan duduk di sebuah kursi. Sam yang tidak tahan dengan kebisingan pesta tersebut, ia pun tertidur setelah mengunci ruangan tempat ia mencari barang-barangnya. Sam terbangun lalu mengambil barang-barangnya dan keluar dari ruangan itu. Namun baru saja ia melangkah, Sam melihat tempat itu sudah sangat kacau dan darah berceceran di mana-mana. Ia juga tidak melihat seorang pun di sana. Sam sangat terkejut dan ketakutan. Ia kemudian mencoba terus berjalan dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian Sam melihat Fanny yang duduk di tangga. Ia lalu memanggilnya, namun ternyata Fanny telah berubah menjadi zombie dan ingin menyerangnya. Sam pun bergegas menutup pintu dan menahan para zombie itu pun masuk. Sam pun melihat ke sekeliling gedung apartemen itu dan melihat orang-orang diserang zombie di sana. Ia pun semakin panik. Sam yang meratapi kesendiriannya kemudian mencari sesuatu yang ada dalam pakaian orang-orang yang sebelumnya melakukan pesta di sana. Ia pun menemukan beberapa ponsel. Ia juga mendengarkan beberapa pesan suara dari ponsel mereka yang juga diserang para zombie. Sam pun meneteskan air mata. Ia sangat sedih mendengar rekaman pesan suara itu. Setelah beberapa saat, Sam menemukan sebuah ruangan. Sam yang penasaran kemudian masuk ke dalamnya. Ternyata ruangan itu terhubung ke lantai paling atas dari bangunan itu. Sam kelihatan sangat bahagia bisa menemukan tempat itu. Ia pun berlarian ke sana kemari. Sam mulai membersihkan apartemen itu yang penuh dengan darah. Tak lama kemudian, ia mendengar suara seperti hantaman keras dari lantai bawah. Dan tiba-tiba sesuatu menembus lantai ruangan tempat Sam berada. Sam pun sangat terkejut. Ia kemudian melihat apa yang ada di bawah sana. Sam melihat seseorang telah tewas. Sam kemudian mengambil sesuatu dan melubangi lantai itu. Setelah memastikan keadaan aman, dia pun kemudian turun ke ruangan yang ada di bawahnya. Sam melihat dua orang telah tewas di sana, sepertinya mereka bunuh diri. Sam kemudian menutupi wajah mayat itu dengan kain. Ia kemudian menemukan sebuah senjata dan mengambilnya untuk melawan para zombie nantinya. Tak lama kemudian Sam turun ke bawah dan menyusuri tempat itu dengan membawa senjatanya. Ia terus berjalan dan sampai ke lantai paling bawah. Sam melihat para zombie di luar sana. Ia bergegas menutup pintu agar para zombie itu pun tidak masuk. Sam kemudian naik kembali dan masuk ke sebuah ruangan lainnya. Ia melihat zombie bertengger di depan jendela ruangan. Sam lalu mencari apa yang ada di ruangan itu. Ia kemudian menemukan makanan dan melahapnya. Ia kelihatan sangat kelaparan. Sam mengambil sebuah kunci dan membuka ruangan kamar lainnya dari apartemen itu. Ia terus menyusuri dan melihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba zombie muncul dan menyerangnya.
Beruntung ia berhasil lolos dari serangan para zombie dengan kembali masuk ke dalam ruangan. Ia pun sangat ketakutan. Sam kemudian memberikan tanda silang pada pintu itu yang menandakan bahwa ada zombie di sana. Sam lalu mengambil kunci kamar yang lain dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ia sangat berhati-hati. Sam terus menyusuri ruangan itu. Ia pun masuk ke dapur dan mengambil makanan yang ada untuk persediaannya. Sam juga menemukan senjata di sana. Setelah mengambil apa yang dibutuhkan, Sam pun hendak keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan seperti penjara kecil, pintunya terbuka. Di dalamnya terdapat seorang lelaki tua yang telah terinfeksi virus zombie. Sam yang ketakutan bergegas mengunci kembali pintu tersebut. Ia berniat menembaknya, namun ia tidak tega dan meninggalkan lelaki itu di sana. Di hari berikutnya terlihat para zombie berserakan di jalanan kota yang sudah sangat kacau. Sam melihat pemandangan itu dari jendela kamarnya. Sam pun mulai menerima kehidupan yang sekarang ini. Ia mulai melakukan aktivitas yang bisa menghibur kesendiriannya, mulai dari bermain drum hingga alat musik lainnya. Ketika ia sedang asik bermain dengan alat musiknya, tiba-tiba ia mencium semacam bau busuk. Ia pun mencari dari mana itu berasal. Ternyata itu adalah bau dari mayat sepasang pasangan tua yang sebelumnya tewas di lantai di bawah kamar Sam berada. Sam kemudian mengambil mayat itu dan hendak membuangnya ke bawah, namun ia tidak tega. Lalu ia membawa mayat itu kembali dan meletakkannya di dalam sebuah kamar dan membungkusnya. Sam lalu mengunci pintu kamar itu dan melakbannya agar bau busuk dari mayat itu tidak menembus keluar. Kemudian Sam pergi untuk mandi. Tak lama kemudian tiba-tiba air mati, dan ini akan membuat Sam kekurangan air. Malam harinya ketika Sam sedang tertidur pulas, tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar kamarnya. Lalu sekelompok zombie menerobos masuk dan menyerang Sam. Sam tiba-tiba terbangun, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya yang sangat menakutkan. Di hari-hari berikutnya, Sam kembali melakukan aktivitasnya meski ia sedang terjebak di dalam apartemen dan dikelilingi oleh para zombie yang sangat ganas. Sam mulai berolahraga dengan berlari kecil, mengelilingi ruangan yang satu dengan lainnya sambil mendengarkan musik. Ia mencoba tetap menikmati hidupnya. Ketika Sam melewati tangga, ia kembali melihat seorang lelaki tua yang telah menjadi zombie yang sebelumnya ia kunci di sana. Lelaki itu tidak kelihatan agresif. Sam pun kemudian mendekati lelaki itu, lalu memegang tangan dan memperkenalkan dirinya. Terlihat raut kasihan dari wajah Sam, lalu ia pun meninggalkan lelaki itu. Hari itu hujan pun turun. Sam mengeluarkan semua wadah apa saja yang ia punya untuk menampung air yang turun dari langit. Ia pun lalu mengambil air itu dan membersihkan dirinya. Sam pun duduk di sebuah kursi dan menyalakan rokoknya. Di hadapannya ada lelaki tua yang terinfeksi virus zombie yang masih terkunci di ruangan sempit itu. Sam pun berbicara dengan lelaki tua itu, namun lelaki itu hanya terdiam dan menatapnya dengan tatapan kosong. Sam terus berbicara dengan lelaki itu. Ia juga bercerita tentang ibunya. Sam tinggal sendirian di sana dan tentunya ia butuh teman untuk bercerita dan menemani kesendiriannya, dan itu ia tunjukkan pada lelaki tua itu. Sam pun duduk di dekat jendela kamarnya dan melihat para zombie yang berada di bawah sana. Ia juga sempat bermain dengan para zombie itu dengan menembakinya dengan cat air. Ketika ia sedang menilik para zombie itu, Sam melihat seekor kucing di bawah sana. Sam kemudian turun ke bawah dan hendak membawa kucing itu untuk bersamanya. Sam membukakan pintunya dan melihat kunci itu bersembunyi di bawah sebuah mobil. Ia kemudian membuka sebuah kaleng makanan dan memanggil kucing itu. Sam akan menjadikan kucing itu temannya. Kucing itu pun mulai menghampirinya. Namun tiba-tiba kucing itu seperti mendengar sesuatu, lalu berbalik dan berlari ke tempat lain. Sam yang melihat kucing itu pun pergi, kemudian keluar dengan sangat hati-hati dan mencari kemana kucing itu pergi. Sam bersembunyi di belakang sebuah mobil dan terus mencari di mana kucing itu berada. Ia kemudian melihat ke bawah mobil. Tiba-tiba zombie muncul dan menyerangnya. Sam pun bergegas masuk ke dalam mobil itu. Namun zombie itu terus berusaha menyerang Sam lewat jendela mobil yang tidak tertutup. Sementara itu zombie lainnya mulai berdatangan. Sam terus berusaha melawan dan keluar dari mobil. Ia bergegas lari dan kembali ke dalam apartemennya. Ia sangat ketakutan, hampir saja ia menjadi santapan para zombie. Sam pun kemudian naik kembali ke kamarnya dan melihat kucing itu berada di dekat para zombie. Tak lama kemudian Sam menyadari bahwa dirinya terluka oleh serangan para zombie. Sam pun bergegas mencari obat-obatan untuk mengobati lukanya. Ia lalu melihat dirinya di cermin, apakah dia telah berubah menjadi zombie. Sam pun sangat ketakutan jika dirinya terinfeksi virus zombie seperti orang-orang lainnya. Ia pun mengambil senapannya dan mengarahkan itu ke dagunya.
Ia tertidur dengan posisi itu hingga malam harinya. Ia terkejut ketika tak sengaja menekan senapannya. Sam menyadari bahwa ia tidak berubah menjadi zombie. Ia pun tertawa. Di hari berikutnya, Sam sedang melihat-lihat tanaman di sebuah ruangan lainnya. Ia mendengar sesuatu dari arah yang berbeda. Sam pun yang mulai panik bertanya apakah ada orang di sana. Namun tak ada yang menjawab. Sam kemudian melihat menggunakan teropong mininya keluar jendela. Ia melihat seperti ada seseorang di apartemen seberang sana. Namun ketika ia melihat kembali, seseorang itu sudah tidak ada. Sam pun duduk di sebuah ruangan dan melihat persediaan makanannya hampir habis. Ia berniat mencari stok makanan lagi. Namun ia mengurungkan niatnya. Sam berdiri di balkon kamarnya sambil menikmati minumannya. Sam memandang ke arah jalanan yang sudah sangat kacau dan terlihat seperti sudah tidak ada kehidupan. Namun Sam tidak melihat satupun zombie di sana. Sam lalu menghampiri lelaki tua yang terinfeksi virus zombie yang masih terkunci di ruangan kecil itu. Sam mengatakan pada lelaki itu bahwa teman-teman zombinya telah pergi. Sam tidak melihat satupun dari mereka beberapa hari ini. Namun kali ini Sam terlihat kesal dan marah dengan lelaki tua itu. Sam beberapa kali meluapkan emosi kemarahannya. Tak lama kemudian, Sam meninggalkan lelaki tua itu. Sam kembali bermain drum di dekat jendela kamarnya. Awalnya Sam tidak melihat satupun zombie di luar sana. Namun Sam terus memukul drumnya dengan keras. Tak lama kemudian, terlihat para zombie berdatangan semakin banyak dan tambah banyak. Sam sepertinya sengaja memanggil para zombie itu datang. Sam kelihatan sangat kesal dan berteriak ke arah zombie yang menunggu di bawah. Ia sudah sangat muak dengan kehidupannya yang dikelilingi oleh para zombie. Setelah meluapkan amarahnya, Sam lalu kembali masuk ke kamarnya dan meninggalkan para zombie itu. Sam pun duduk di tangga di dekat lelaki tua itu lagi dan meminta maaf karena ia berbicara kasar sebelumnya. Malam harinya, ketika Sam sedang tertidur pulas di kamarnya, ia tiba-tiba terbangun karena suara bising di luar. Sam yang panik bergegas bangun dan mengambil senjatanya. Sam lalu menembak ke arah pintu dengan senapannya. Namun ketika ia melihat lewat lubang bekas tembakannya, ternyata ia telah menembak seorang wanita. Wanita itu terlihat normal dan tidak ada tanda-tanda terinfeksi virus zombie. Sam lalu membawa wanita itu masuk dan berusaha mengobatinya. Namun tiba-tiba wanita itu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Sam melihat wanita itu sudah lebih baik. Mereka pun memulai sedikit pembicaraan. Sam merasa sedikit aneh ketika mendengar suara orang lain. Karena semenjak serangan para zombie, ia tak pernah mendengar suara orang lain selain dirinya. Mereka pun mulai memperkenalkan dirinya satu sama lain. Dan wanita itu bernama Sarah. Di hari berikutnya, Sam masih dengan alat musiknya. Namun kali ini Sam tidak sendiri. Ada Sarah yang menemaninya. Malam pun tiba. Sam duduk di sudut ruangan di dekat lelaki tua itu lagi. Sam kembali berbicara dengannya dan seperti biasa lelaki tua itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun dengan sifat zombinya itu. Sam kembali ke sebuah pintu yang sebelumnya telah ia tandai di mana ada para zombie di dalamnya. Sam melubangi pintu tersebut dan menembaki para zombie itu. Setelah semuanya tewas, Sam pun membukakan pintu itu dan masuk ke dalamnya. Sam melihat makanan di sana dan membawanya pulang ke apartemen tempat ia tinggal dan Sarah. Ketika ia masuk ke apartemennya, Sam tidak melihat Sarah di sana. Sam lalu mencari ke seluruh sisi ruangan. Tak lama kemudian, Sam menemukan Sarah berada di lantai paling atas bangunan itu. Sam bertanya kepada Sarah, "Apa yang kamu lakukan?" Dan Sarah menjawab, "Mencari jalan pergi dari sini." Sarah ingin melompat dari gedung itu karena baginya itu satu-satunya cara pergi dari tempat itu. Namun Sam terus meyakinkan Sarah bahwa mereka tak harus melompat. Kita aman di sini. Setelah terjadi perdebatan, Sarah pun pergi meninggalkan Sam di sana. Tak lama kemudian Sam turun dan mengetuk pintu kamar Sarah. Sam meminta maaf kepadanya dan memohon agar Sarah membukakan pintu untuknya. Namun Sarah tak menjawab. Ketika Sam membukakan pintu, ia melihat Sarah telah tewas. Itu adalah Sarah yang sebelumnya tertembak oleh dirinya dan ia mencoba mengobatinya. Ternyata kebersamaan Sam dan Sarah selama beberapa hari ini adalah halusinasi yang berharap Sarah tetap hidup. Sam lalu menutupi mayat Sarah dengan kain berwarna putih dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Sam kemudian membongkar isi tas yang sebelumnya dibawa oleh Sarah, wanita yang tertembak olehnya. Sam melihat beberapa barang bawaannya. Ia juga melihat sebuah kamera yang dibawa Sarah. Sam juga melihat isi foto di dalamnya. Sam lalu mengambil sebuah kardus yang berisi kaset-kaset rekaman miliknya dan membakarnya. Di hari berikutnya, Sam mengambil barang-barang dan senjatanya dan naik ke lantai paling atas dari apartemennya. Namun ia teringat dengan zombie lelaki tua yang selama ini bersamanya.
Sam kemudian kembali ke bawah dan membukakan pintu ruangan tempat si lelaki tua itu berada. Lelaki tua itu pun keluar dari ruangan itu setelah sekian lama ia berada di dalam. Lelaki tua itu lalu mengikuti Sam. Sam melepaskan lelaki tua itu ke sebuah ruangan lainnya dan si lelaki tua itu berjalan ke dalamnya. Tak lama kemudian Sam tiba-tiba mendengar suara daringan bel yang sangat keras. Suara itu berasal dari bawah. Sam yang penasaran pun bergegas turun ke bawah dan melihat apa yang terjadi di sana. Ternyata para zombie telah menerobos masuk ke dalam apartemennya. Zombie itu pun melihat keberadaannya. Sam sangat panik dan berlari menuju ke lantai paling atas gedung itu lagi. Beberapa zombie sempat menyerangnya. Sam terus berusaha menyelamatkan diri dan masuk ke dalam ruangan kecil. Sam terus berusaha memanjat ke atas. Sam berhasil sampai ke atas. Namun, satu zombie muncul dan kembali menyerangnya. Sam pun menutup muka zombie itu dengan kain sehingga ia tak bisa melihat Sam. Namun ia masih bisa mendengar pergerakan Sam. Sam kemudian memanjat ke atap ruangan itu. Namun ternyata di ruangan atas itu juga terdapat banyak sekali zombie. Namun para zombie itu tidak bisa melihat keberadaan Sam karena sangat gelap di sana. Sam terus berjalan dan berhasil keluar dari ruangan penuh zombie itu dan naik ke lantai paling atas dari bangunan itu. Sam mengikatkan tali di sana dan melemparkan satu sisinya ke bangunan di sebelahnya. Ia akan melompat ke bangun di seberangnya untuk menyelamatkan diri dari kawanan para zombie. Sam melihat satu zombie telah naik ke atas dan melihat dirinya. Sam pun bergegas melompat dan ia terbentur dengan sangat keras di bangunan di seberangnya. Ia pun bergelantungan di sana. Beberapa saat kemudian ia tersadar dan menyadari bahwa ia masih hidup. Ia lalu memanjat terus ke atas. Dengan sekuat tenaga yang masih tersisa, Sam terus memanjat hingga ia sampai ke atap. Akhirnya ia bisa selamat dari para zombie yang sangat ganas itu. Dan film pun tamat.